Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kali ini kita akan membahas perendahan diri Kristus yang ada dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Kita akan membahas perendahan diri Kristus. Mari siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Yesus. Sebenarnya kalau kita belajar teologi itu harus bisa menguasai hati dan menentukan aksi. Aksi di sini tindakan ya Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa teologi, kesalehan hanyalah kepatuhan moral atau sekedar kebiasaan. Kita terjebak dalam moralisme dan tradisi. Yuk kita baca aja ya. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Puji nama Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita belajar teologi itu harus bisa menguasai hati dan kelaknya akan menentukan aksi atau tindakan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tanpa teologi, kesalehan hanyalah kepatuhan moral, hanya sekedar kebiasaan baik saja. Nah, kita terjebak dalam moralisme dan tradisi. Bapak Ibu Saudaraku, prinsip yang sama berlaku di dalam relasi dengan sesama manusia. Relasi yang benar itu perlu dilandasi teologi yang benar. Apa yang kita pikirkan benar perlu ya Bapak Ibu ya, apa yang kita pikirkan itu akan mengontrol apa yang kita rasakan, maksud saya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mengontrol apa yang kita rasakan. Nah, yang pada akhirnya akan menentukan apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Tanpa teologi yang benar, ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menjadi orang yang mudah terbawa perasaan dan keadaan. Jadi, sebagai orang Kristen tidak boleh anti teologia. Kita harus belajar teologia. Dengan belajar teologia, kita akan menjadi orang yang bisa mengontrol suasana hati dan menentukan aksi sesuai yang Tuhan mau. Tentu banyak orang yang sudah belajar teologi ya, tidak jarang kadang-kadang mereka menjadi sombong. Tetapi itu tidak menjadi alasan Anda ogah-ogahan belajar. Enggak semuanya juga orang sombong dalam belajar teologi ya. Di sini yang ditekankan teologi seharusnya menguasai hati dan menentukan aksi. Jadi tanpa teologi kita akan terjebak dalam kesalahan moralitas. Jadi segala satu perbuatan baik hanya ya kebiasaan baik saja dilakukan. Seberapa penting teologi bagi relasi? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, konsep seperti apa sih yang kita perlu pahami sebagai fondasi untuk bersikap rendah hati? Bukan rendah diri ya, rendah hati. Mari kita akan belajar dari nasihat Paulus pada jemaat Filipi pasal 2 ayat 5-8 yang sudah kita baca tadi. Di
sisi struktur kalimat Yunani, bagian ini cukup sulit untuk dipahami Bapak Ibu Saudaraku dan diterjemahkan. Maka terjemah LAI mencoba menguraikan kerumitan ini dengan cara menyelidiki terjemahan yang agak bebas gitu ya sifatnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Beberapa kata muncul dalam terjemahan ini tidak ada dalam teks Yunani. Dalam hidupmu bersama, menaruh, dan perasaan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar pelan-pelan ya. Jangan bosan-bosan belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Secara hurufiah, bagian ini berbunyi pikirkanlah di antara kalian yang juga di dalam Kristus Yesus. Nah, berarti yang tidak terlalu jelas adalah frase yang kedua. Apakah yang dimaksud dengan yang juga di dalam Kristus Yesus? Ini yang agak bingung ya Bapak Ibu Saudaraku. Untuk memudahkan pemahaman, bagian ini bisa dipahami oleh dua cara. Ya, secara etis, pendekatannya bisa secara teologis. Nah, secara etis, Paulus ingin menampilkan Kristus Yesus sebagai teladan. Nah, kita dinasihati untuk memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Secara teologis, sebenarnya kita akan belajar Paulus lebih menyoroti posisi kita ini ya di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, kita perlu mencerminkan kehidupan Kristus ya. Di antara dua opsi ini, yang mana yang lebih disoroti Paulus saat itu? Kristus sebagai teladan atau posisi kita di dalam Kristus? Nah, jawaban yang sudah ya agak sulit ya Bapak Ibu ya. Ya, dua opsi ini saling berkaitan sebenarnya. Hanya berbeda penekanan. Konteks pasal 2 ayat 1 sampai 8 juga bisa ditafsirkan sebagai dukungan bagi dua opsi tersebut. Walaupun demikian, berdasarkan kemiripan nasihat dengan Filipi pasal 4 ayat 2, aspek teologis dalam nasihat Paulus tampaknya lebih dominan. Baik pasal 2 ayat 5 maupun pasal 4 ayat 2 sama-sama berbicara tentang potensi keretakan di dalam jemaat. Paulus menasihatkan Euodia, Sintike supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Artinya apa? Memikirkan yang sama di dalam Tuhan. Memikirkan yang sama di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, memikirkan apa yang Kristus pikirkan, tetapi lebih ke arah memikirkan sesuatu dalam posisi sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Ya Bapak Ibu Saudaraku, posisi di dalam Kristus memberi perspektif yang baru dalam memandang segala sesuatu. Dengan kata lain, perubahan posisi ya. Perubahan posisi melibatkan perubahan akal budi. Dalam penjelasan ini berarti bahwa keteladanan Kristus menjadi kurang penting. Betulkah? Oh ya tidak Bapak Ibu Saudaraku ya. Di pasal 2 ayat 6 sampai 8 Paulus menjelaskan bagaimana Kristus telah memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Namun penekanan Paulus tidak berhenti di situ saja loh Bapak Ibu Saudaraku. Kristus bukan sekedar teladan perilaku. Saya ingatkan buat kita semuanya, Kristus bukan sekedar teladan perilaku. Bisa saja seseorang meneladani Kristus tetapi dia tidak hidup di dalam Kristus. Ada banyak orang menganggap Yesus itu tokoh agama, seorang figur moral yang luar biasa, patut diteladani. Dia meneladani supaya sama seperti Kristus dengan kekuatannya sendiri. Ya, ini yang tidak diperkenan Tuhan. Paulus tidak berhenti dari situ. Kristus bukan hanya sekedar perilaku, teladan perilaku saja. Bisa saja seorang itu
hanya senang melihat tokoh Yesus. Ya, ini namanya legalisme, Bapak Ibu Saudaraku, yang lebih disorot Paulus adalah posisi kita di dalam Kristus Yesus. Kita bukan hanya meneladani Yesus, tetapi berada di dalam Dia. Anugerahnya yang akan selalu menopang dan memampukan kita untuk terus berproses menjadi seperti Yesus. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya mereka mengidolakan Yesus saja, menjadikan Yesus sebagai teladan hidup karena perbuatan moralnya sangat baik, itu berarti bukan orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus itu orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam Kristus. Tidak hanya meneladani Kristus, tapi hidup di dalam Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pikiran kita ini harus selalu dipenuhi dengan pemahaman tentang hal ini tentunya. Posisi di dalam Kristus harus mempengaruhi relasi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Jadi kita ini sesama tubuh Kristus tidak boleh tercerai-berai. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Tuhan. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dari segi sikap kita, mungkin latar belakang budaya sehingga selalu bergesekan, tapi tidak bisa melepaskan diri karena kita semua ini tubuh Kristus, saling mengasihi dan saling menopang. Bapak Ibu Saudara, apapun perbedaan tidak mungkin bisa mengeluarkan salah satu anggota dari posisi di dalam Kristus Yesus. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Perendahan diri Kristus di sini di ayat 6 sampai 8, bagian ini termasuk salah satu teks yang paling banyak diperdebatkan secara linguistik. Mengapa? Ya, karena bagian ini terlihat seperti ambigu, baik dari segi arti kata maupun posisi kata yang ada di dalam kalimat, Bapak Ibu Saudaraku. Secara teologis, beberapa bagian ditafsirkan sebagai dukungan maupun bantahan terhadap eksistensi dan keilahian Kristus. Kerumitan di atas dalam banyak hal disebabkan dalam pengabaian terhadap jenis sastra ayat 6 sampai 8 seperti yang kerap kali diungkapkan oleh banyak penafsir Alkitab. Bagian ini kemungkinan besar adalah sebuah himne kuno, ya. Hal ini terlihat dari beragam paralelisme yang cukup jelas dalam bagian ini dari sisi struktur kalimat maupun kosakatanya. Jadi karena bagian ini merupakan sebuah himne yang sedikit puitis begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh terjebak pada penafsiran partikularis, yaitu terlalu berfokus pada arti kata atau poin gramatikalnya, sampai kadang-kadang ya ada banyak orang salah menafsirkannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya, sampai mengabaikan keseluruhan himne. Ada beragam paralelisme yang seharusnya menjadi patokan dalam penafsiran Bapak Ibu Saudaraku. Dalam pengertian seperti ini, marilah kita menyelidiki perendahan diri Kristus dalam bagian ini. Perendahan diri dinyatakan sebagai negatif, apa yang tidak dilakukan di ayat 6, maupun positif, apa yang dilakukan di ayat 7 sampai 8. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Kealahan Kristus dalam bagian ini dinyatakan dengan kalimat yang walaupun berada dalam rupa Allah. Nah, ini terus menerus berada, ya begitu maksudnya. Nah, beberapa orang mencoba menyangga kealahan Kristus dengan menyoal tentang kata morpa di sana. Menurut mereka, kata ini hanya merujuk pada penampilan luar dan tidak berkaitan dengan hakikat dari sesuatu. Lah, sanggahan seperti ini sudah lama sebenarnya berkali-kali dinyatakan keliru. Ada banyak teolog mengatakan itu keliru. Dalam tulisan Yunani kuno di luar Alkitab, istilah rupa Allah di sini Bapak Ibu Saudaraku, rupa Allah dan hakikat Allah adalah paralel, ya, bahkan bersinonim.
Tidak ada perbedaan makna antara keduanya. Lagi pula dalam rupa Allah itu ya diterangkan dengan kesetaraan dengan Allah. Di samping itu kata murpa juga muncul di frase rupa hamba ya. Yang diparalelkan dengan menjadi sama dengan manusia. Jika Kristus benar-benar hamba dan manusia yang melayani orang berdosa melalui kematiannya, tidak ada alasan untuk membantah bahwa dalam rupa Allah itu berarti benar-benar Allah. Ada banyak bidat-bidat Kristen yang seolah-olah Kristen tapi mereka bidat ya. Berarti orang yang tidak percaya. Berarti mereka menganggap meneladani sifat Kristus itu bagus. Mereka slogankan mari ikuti teladan Kristus, tetapi mereka tidak menganggap kesetaraan Kristus dengan Allah. Mereka menganggap Yesus itu bukan Allah, hanya guru moral saja. Nah, ini berhati-hatilah Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak penyesat yang akan-akan mereka berbicara tentang Kristus tetapi mereka di luar Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun Kristus adalah Allah dan karena itu setara dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dipertahankan ya. Yesus itu adalah Allah, tapi dia tidak perlu sesuatu yang harus dipertahankan. Maksudnya gimana ya ini ya? Beberapa orang mencoba mempersoalkan kata harpamos ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang dipertahankan atau dirampas. Kata ini memang memiliki jangkauan arti yang cukup luas kalau kita melihatnya. Mereka yang menolak kealahan Yesus itu berusaha mengambil arti sesuatu yang dirampas ini loh. Ini yang mereka soalkan ini, dengan demikian mereka memberikan kesan bahwa kesetaraan dengan Allah belum dimiliki oleh Yesus. Ini anggapan orang-orang yang menyangga keilahian Yesus. Penafsiran seperti ini sekali lagi terlalu partikularis dan mengabaikan jenis sastra himne di ayat 6 sampai 8. Jadi jika Kristus belum memiliki kesetaraan dengan Allah, untuk apa dituliskan bahwa dia mengosongkan dirinya di ayat 7a? Dia tidak mungkin mengosongkan apa yang Yesus dari awal memang tidak memilikinya kan? Logikanya kan seperti itu. Jika dia sekedar tidak mau merampas sesuatu yang memang bukan menjadi miliknya, ya bagaimana dia bisa jadikan teladan kerendahan hati? Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah jika Kristus belum memiliki kesetaraan dengan Allah, tentu buat apa ditulis dia mengosongkan dirinya? Itu yang harus kita ingat. Dia tidak mungkin mengosongkan apa yang dari awal memang tidak ia miliki. Jika dia sekedar tidak mau merampas sesuatu yang memang bukan miliknya, bagaimana dia bisa dijadikan teladan kerendahan hati kan? Dari sini mengerti ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, mengosongkan dirinya. Sebagian orang telah memunculkan spekulasi teologis berhubungan dengan kata frase yang telah mengosongkan dirinya. Ada ini ya Bapak Ibu Saudaraku yang beranggapan bahwa ketika berada di dunia, Kristus hanyalah manusia belaka. Dia sama sekali tidak memiliki kuasa-kuasa ilahi. Apakah benar Bapak Ibu Saudaraku spekulasi di atas jelas tidak tepat dan tidak bermanfaat ya Bapak Ibu Saudaraku. Spekulasi ini muncul sekali lagi dari penafsiran partikularis yang tidak mengindahkan jenis sastra himne di ayat 6 sampai 8. Kata kerja indikatif mengosongkan diri di sini tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah, seolah-olah tidak ada sisa sama sekali dan terpisah dari konteksnya, seolah-olah satu kata tidak bisa membangun sebuah teologi. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, dari sisi struktur kalimat sendiri mengosongkan diri di sini diterangkan dengan dua anak kalimat partisip, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi pengertian yang mengosongkan diri di sini apa ya Bapak Ibu Saudaraku ya? Jadi itu sebenarnya sederhana. Kristus menjadi hamba dan manusia, bukan hanya manusia tetapi hamba ya.
Apakah Kristus adalah Allah selama inkarnasinya di dunia? Ini pertanyaannya, ada banyak orang di luar kekristenan, mereka bertanya, apakah Kristus itu Allah yang selama diinkarnasinya di dunia, apakah dia Allah gitu? Tentu saja dia mengampuni dosa, mengklaim dirinya sebagai Allah, menerima sembah, dia juga menunjukkan sifat-sifat ilahinya, misalnya maha tahu dan maha kuasa. Nah, ketiga, merendahkan diri serendah-rendahnya. Bagian ini merupakan penjelasan tambahan bagi ayat sebelumnya. Frase menjadi sama dengan manusia itu, ya, kalau Anda perhatikan itu di ayat 7 diulang dalam frase dan di dalam keadaannya sebagai manusia di awal ayat 8. Pengulangan di atas dimaksud dengan memisahkan sekaligus menekankan, ya. Kristus tidak hanya berhenti sampai menjadi manusia loh, ya. Dan hamba, dia turun lebih rendah lagi, dia merengkuh kematian yang paling hina dan menyakitkan, yaitu kematian di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang hidup dalam budaya Yunani Romawi pada waktu itu pasti memahami betapa mengerikan orang yang mati di kayu salib, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saat itu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahami hari ini mungkin kayaknya biasa. Tapi pada zaman dahulu budaya Yunani Romawi pada waktu itu mereka melarang anak kecil, dilarang membicarakan tentang hal-hal ini karena itu termasuk tergolong film kekerasan yang kategori R gitu ya. Ada sadisme yang berlebihan dan kesakitan yang tak terkatakan dalam penyaliban. Jadi perjalanan Kristus menuju Golgota, menuju penyaliban, menuju kayu salib jelas tidak mudah. Kematian itu merupakan hasil dari ketaatan, Bapak Ibu. Kristus telah belajar untuk taat. Dalam anugerah Allah, ketaatan Kristus diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Jadi puji nama Tuhan. Bukankah ini suatu anugerah yang harus kita syukuri, Bapak Ibu Saudaraku? Sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan semua keistimewaannya sebagai Allah itu merupakan wujud kerendahan hati yang luar biasa. Nah, secara sukarela Yesus memutuskan tidak menggunakan apa yang dia berhak gunakan. Dengan kata lain, dia melepaskan hak-hak prerogatifnya sebagai Allah. Dia menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal. Ya, dia menjadikan dirinya tergantung total pada Bapa walaupun dia sendiri sebenarnya sempurna dan tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya. Tidak sampai di situ saja, kalau kita mempelajari Alkitab, dia bahkan rela menjadi hamba yang merengkuh kematian yang paling merendahkan dan menyakitkan. Nah, semua ini dilakukan demi kita, orang-orang yang hina. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Anda di luar kekristenan tidak mempercayai keilahian Yesus, ya monggo, itu hak Anda. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia rela merengkuh kematian yang paling hina untuk kita. Yesus memberikan teladan, tetapi kita tidak hanya belajar dari teladan, tapi hidup di dalam Kristus. Jadi kita tidak terjebak dengan moralitas kesalehan yang hanya legalisme saja, tetapi kita belajar hidup di dalam Kristus, hidup dalam anugerah Kristus. Kalau kita berbicara kekristenan, kita berbicara tentang anugerah Allah. Anugerah Allah itu yang menyelamatkan kita. Jadi kalaupun kita berbuat kebaikan, itu karena kasih Kristus yang sudah melayani kita dan kita akan melayani sesama kita. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, sebagai orang Kristen tidak boleh buta firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya sarankan harus belajar teologi. Mengapa? Dengan belajar teologi Anda akan tahu arahnya kemana setiap konteks dalam firman Tuhan. Jadi tidak bisa kita mencari ide-ide dulu yang mendukung, setelah itu kita cari ayat yang mendukung ide kita. Itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita harus mengartikan
sesuai konteks ayat ini berbicara tentang apa? Ya, di dalam tubuh Kristus memang setiap orang punya talentanya masing-masing. Kadangkala kita ketemu orang yang sangat bencekno. Kadangkala kita ketemu orang yang sangat suka menggurui, sangat sombong dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menendang mereka. Posisinya kita tetap di dalam Kristus. Ya, kita harus mengerti dengan berteologi yang benar. Kita paham, kita ini orang yang berdosa kumpul dengan orang berdosa, pasti bergesekan, saling berbuat dosa. Tetapi kita di dalam anugerah Kristus, kita dimampukan hidup sesuai dengan Kristus. Ya, menjadi seperti Kristus itu proses. Maka sebagai seorang pelayan Tuhan diharapkan harus tekun belajar firman Tuhan supaya tahu konsep-konsep yang benar diajarkan kepada jemaat, dan jemaat pun tidak hanya mendengar saja tapi harus belajar menggali firman Tuhan. Ingatlah, kematian yang direngkuh itu, alam merengkuh kematian yang sangat hina, itu untuk siapa? Untuk kita. Ya, saat kita sudah dilayani Yesus, kita harus melayani sesama kita, harus saling mengasihi. Ingat, posisi kita mempengaruhi cara pandang kita. Karena kita posisinya di dalam Kristus ini ya. Maka kita harus bisa berbuat, bisa bersosialisasi, bisa berelasi dengan sesama. Walaupun mereka kadang-kadang menjengkelkan. Tapi kita harus tetap di dalam Kristus, menaruh pikiran yang sama. Jadi menaruh pikiran yang sama, bagaimana caranya memajukan gereja, bagaimana caranya supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita bergandeng tangan melayani pekerjaan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahkan Yesus rela mati menjadi hamba yang merengkuh kematian yang paling merendahkan dan menyakitkan. Semua ini Yesus lakukan demi kita, orang-orang yang hina dan berdosa. Marilah kita terus tinggal di dalam Kristus, menaruh pikiran kita sama untuk kemajuan, supaya nama Kristus dikenal, nama Kristus semakin melebar, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, keselamatan terjadi. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita. Jangan lelah melayani pekerjaan Tuhan. Fokus saja bagaimana caranya membuat firman Tuhan itu disiarkan sampai ke ujung dunia. Jangan fokus dengan kelemahan saudara-saudara kita seiman sehingga kita terbentur dengan yang namanya perbedaan saja. Marah, jengkel, pindah gereja dan sebagainya. Kita fokus saja menaruh pikiran bagaimana caranya kita ingat pengorbanan Kristus untuk kita, dan kita akan bawa sesama kita untuk mengenal Kristus lebih dalam. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.